Perkenalkan, nama saya Anton Kristiono. Saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Seperti kata Mas Asep tadi, saya lahir dari keluarga Islam. Tapi suatu ketika di tahun 1998, jadi ketika saya usia sekitar 14 atau 15 tahun, saya murtad dari Islam. Kemudian saya memeluk Kristen Mormon atau Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Tapi selama di gereja saya memperdalami tentang Islamologi. Jadi saya lebih banyak mengenal Islam itu di gereja, bukan di masjid saya memang dulu sekolah madrasah sanawiyah, tapi ibaratnya Islam saya saat itu cuma Islam kulitnya saja. Saya mengenal Islam tidak secara mendalam sehingga akhirnya saya bisa murtad gitu. Tapi ketika saya memperdalami Islamologi, kemudian saya sejak tahun 2001 itu saya meneliti tentang Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, selain Taurat, Injil, Al-Quran, di Kristen Mormon kan ada 4 kitab suci juga ya kan. Selain Alkitab ada kitab Mormon, ada ajaran dan perjanjian, sama mutiara yang sangat berharga. Jadi 4 kitab suci ini saya komparasi dengan Taurat sama Al-Quran ya. Taurat dalam hal ini Taurat sama Injil yang asli kan tidak ada, sehingga adanya kan Bible itu tadi kan, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi alhamdulillah berkat penelitian itu hampir 11 tahun kemudian, tahun 2008 saya memeluk Islam lagi. Jadi daya Islam saya peroleh di gereja, dan sejak 2009 saya hijrah ke Jakarta. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan kan saya sejak 2009 juga sering menanganin orang-orang yang murtad dari Islam. Begitu pula berdasarkan penelitian saya belum menemukan orang yang murtad dari Islam karena dia menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Bukan. Tapi orang yang murtad itu karena mereka ada faktor X. Faktor X itu seperti bisa keluarga yang broken home, bisa karena masalah pendidikan, masalah ekonomi dan sebagainya. Seperti saya memang cucu kiai ya, tapi di sini Islam yang saya pelajarin mungkin Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi mungkin memang saya menghormatin mazhab-mazhab yang lain, ritual yang lain, tapi dalam hal pengalaman saya ternyata saat itu Islam yang saya pelajarin itu tidak bersumber dari akidah yang kuat. Saya berislam karena orang tua saya Islam gitu. Kemudian ada salah satu ritual yang sering diajarkan kepada saya. Jadi kakek buyut saya ini namanya Kiai Parse. Dia di Malang, Jawa Timur itu dijadikan nama jalan. Orang tua cerai, kami terpisah belas. Jadi saya ikut ibu tiri, jadi anak jalanan gitu kan. Kemudian orang Islam pada saat itu tidak peduli dengan saya gitu. Jadi ada faktor itu tadi gitu. Sedangkan orang Kristen itu mereka merangkul, penuh kasih gitu. Pada saat itu? Iya, pada saat itu. Sedang Bapak rapuh ya? Iya, jadi tahun 98 ketika saya butuh sosok keluarga baru ya, yang menaungin, justru orang Islam di orang-orang sekitar saya saat itu tidak peduli gitu. Cuek. Sedangkan Kristen memang agama kasih, dalam arti mereka ini memang ada para misionarisnya yang mereka datang kepada orang-orang Islam yang mereka mungkin butuh ekonomi, butuh kasih sayang seperti itu gitu. Jadi saya dulu misionaris dan saya misi Injili saya kan di mahasiswa gitu kan, dan targetnya hampir 60 orang lebih saya ateiskan atau saya murtadkan. Di gereja itu diajarkan untuk menjadi semacam terang dunia, pelita. Jadi bagaimana seorang Kristen itu harus menghadirkan kasih kepada seluruh manusia. Jadi ada hukum yang terutama. Jadi hukum yang terutama itu bagaimana kita mengasihi Allah. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi gitu kan. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Itu ada dalam hukum Taurat dan hukum Injil ya gitu. Hukum terutama ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini kalau di Islam sebenarnya ada habluminallah, habluminanas gitu. Jadi ada semacam kesatuan ajaran di situ. Tapi di gereja itu memang ada beberapa orang yang mereka ini dididik menjadi seorang misionaris yang tugasnya untuk mengembala domba-domba yang tersesat ini. Ada metodenya dan sebagainya. Jadi biasanya mereka hadir kepada orang-orang yang
memang menjadi target. Kalau kayak saya lebih fokusnya kepada orang-orang mahasiswa yang aktivis dakwah kampus. Saya dekatin, saya ateiskan atau saya murtadkan. Ada juga misionaris yang dia sasarannya kepada orang-orang yang miskin. Jadi jangan pernah berpikir misionaris itu senjatanya cuma mie instan saja, tidak gitu. Jadi beragam strategi pemurtadan. Sebelum pandemi ada Saksi Yehova ini yang paling gencar melakukan pemurtadan door to door. Nah, kalau di Islam kan jarang. Ustadz Kiai paling mereka ceramahnya mungkin di mimbar-mimbar, tapi jarang sekali datang ke lapangan. Kemarin baru viral seorang ustadz pakai gamis, kemudian datengin orang-orang anak pang ya kan, dikasih baju muslim, itu kan baru viral kemarin. Nah di gereja tuh udah ratusan tahun metodenya kayak gitu. Jadi memang kita perlu bagaimana aktivis dakwah itu terjun ke lapangan. Gitu. Jadi saat itu kenapa saya bisa murtad? Ya tadi faktor pertama, akidah yang belum kuat. Yang kedua, usia saya 14-15 tahun, berkeluarga broken home, ini membuat labil secara jiwa gitu. Tapi ketika saya didekatin oleh orang Katolik, oleh orang Protestan, basic saya kan sejelek-jeleknya saya, seawam-awamnya saya itu kan madrasah sanawiyah gitu kan. Kemudian ketika saat itu saya pernah membaca bukunya Kyai Bahaudin Mudori tentang dialog ketuhanan Yesus. Jadi Kyai Baha dialog dengan Antonius Widuri, orang Katolik, sekitar 9 hari dialog, akhirnya Antonius Widuri masuk Islam. Nah, dari buku dialog ketuhanan Yesus itu saya tahu kelemahan dari Katolik sama Protestan. Intinya mereka menuhankan Yesus, sedangkan orang Islam tidak menuhankan Yesus. Tapi akhirnya saya ketemu dengan adik angkat saya, namanya Dadang Wijono, seorang Cina ya. Dia dari gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir. Nah, akhirnya saya masuk ke situ. Kenapa kok bisa masuk? Mungkin banyak orang yang mereka nggak tahu apa itu Kristen Mormon ya. Intinya kekristenan itu terpecah menjadi banyak. Nah, berbeda dengan Islam. Di Islam ini suatu contoh sama-sama Imam Syafi'i. Mazhabnya. Ada Muhammadiyah, ada NU. Paling seputar perdebatannya sholat subuh pakai kunut atau tidak pakai kunut. Iya, khilafiyah. Apakah sholat subuhnya sah? Sah. Nah, kemudian apakah kita pakai surat Al-Fatihah itu bismillahnya dikerasin atau dipelanin, ya kan? Tapi tidak mengurangi makna kebenaran dari Al-Fatihah itu sendiri. Itu di Islam. Gitu loh. Kecuali kalau misalnya Islam dengan Syiah memang udah di luar Islam. Akidahnya beda kan? Islam dengan Ahmadiyah ya nggak bisa, karena mereka ini sempalan-sempalan yang ngaku Islam tapi ajarannya tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tapi kok di gereja itu beda gereja, beda baptisan, beda doktrin keimanan. Dan itu terpecah menjadi ratusan sekte seperti itu. Doktrin iman juga beda gitu. Jadi kenapa kok saya lebih tertarik ke Mormon pada saat itu? Yang Mormon itu mengatakan bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang tunggal. Mereka punya satu misi. Jadi satu kesatuan ini bukan satu kesatuan entitas pribadi, tapi lebih kepada misi untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian saya mengikuti doktrin iman Unitarian. Bukan Tritunggal kan. Kalau Unitarian ini meyakinin bahwa Allah itu esa. Gitu. Dasarnya adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal, ihdinas sirotol mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Mereka telah mengenal Engkau di sini adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar berartinya tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Gitu kan. Dan mereka telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus yang telah Engkau utus berartinya Yesus utusan Allah. Yesus itu Rasulullah. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus Kristus sendiri. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Jadi sebelum adanya Islam, sebelum adanya Nabi Muhammad, kalimat syahadatnya mereka ya ini, gitu, bahwa mereka mengakui bahwa Allah itu esa dan Yesus Rasul. Lah saya walaupun saya Kristen, saya menganut Kristen yang ini, bukan Kristen yang menuhankan Yesus. Gitu.